Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man jalasa fi majlisina hada binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Para sepuh, para pini sepuh, para kiai, para ibu nyai ingkang sedayanipun sanget dalem ta'dimi, dalam mulyaaken, dalam patuhi, wabil khusus panjenenganipun Ramo Yai Abdul Karim, Ramo Yai Nuruddin, Ramo Yai Saleh, lan Ramo Kiai lintunipun ingkang boten saged dalam sebat setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa ta'dim dalam Ibu Nyai Hajah Basiratul Hidayah, putrinipun Abah Romo Yai Jamaluddin Ahmad ingkang juga ikut hadir di majelis yang mulia niki, Bapak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dandim, sedayanipun ingkang sangat dalem mulyakaken. Kula boten niat mawaid, boten niat mauidhah, tapi niat nerusaken silaturahimipun Mbah Yai Jamal. Kalau boten diniati silaturahim, ketinggalani radi berat, ninggalaken tambak beras, tapi karena Abah biasa tengeriki, kula nggih menjadi ringan. Orang niku, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah mencintai seseorang, maka apapun yang dilakukan oleh orang itu biasanya ditiru. Ada seorang tokoh yang kalau ke Indonesia itu ditawari duren boten purun. Disukani duren, makanan khas buah Indonesia niku boten purun karena baunya kados ngoten. Tapi kemudian diceritakan, guru sampean itu kalau makan duren sampai habis 2-3. Mantun diceritani kalau guru nipun niku remen duren, akhirnya yang biasanya muntah duren niku malah remen duren. Niku kalau cinta nggih ngoten niku. Saking kulo sangat mencintai abah kulo, nopo yang pernah dilampahi abah kulo cobi ngelampai. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu Rasulullah kapundhut, bapak-bapak, ibu-ibu, tanglet kepada Sayyidatina Aisyah, putrinya. Nah, dalem Mbah, sampean sebagai istri baginda Rasul, ada ndak perbuatan Rasulullah yang belum pernah saya lakukan? Alhamdulillah bah wonten. Nopo nak? Suami kulo itu setiap hari selalu pergi ke pasar durenan nopo pasar perigi ngaten, dengan membawa bubur, karena di sana katanya ada pengemis buta dan itu diberikan kepada pengemis buta itu. Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Kanjeng Nabi, langsung, oh ya kalau begitu tak pulang. Beliau langsung kundur, bilang kepada istrinya, Bu, tolong buatkan bubur. Damel nopo bah, wis pokoknya buatkan, saya ingin niru Rasulullah.
Selesai bapak-bapak, ibu-ibu dibuatkan bubur, diwadahi, dibungkus, berangkatlah Sayyidina Abu Bakar ke pasar, pergi gampanganipun. Mencari orang buta di tengah-tengah pasar itu tidak sulit bagi Sayyidina Abu Bakar, karena memang hanya ada satu-satunya orang buta itu. Begitu Sayyidina Abu Bakar hendak memberikan bubur yang biasa dilakukan oleh baginda Rasul, tiba-tiba perempuan niku ceramah, Pak. Ceramahipun ngeten, wahai orang-orang yang mendengar suara saya dimanapun Anda berada, karena memang buta, tolong kalian dengarkan nasihat saya ini. Janganlah kalian dekat-dekat dengan orang yang bernama Muhammad. Janganlah kalian dekat-dekat dengan orang yang bernama Muhammad, karena Muhammad adalah seorang penyihir. Muhammad adalah seorang dukun. Muhammad adalah seorang yang menjadikan saudara dengan saudara bermusuhan. Pokoknya ya, jangan sampai kalian dekat-dekat dengan Muhammad, apalagi mendengar omongan Muhammad. Sayyidina Abu Bakar pingin niru Nabi Muhammad, pingin nyukani bubur. Ternyata orang yang mau dikasih bubur niku misuh-misuh pada Nabi Muhammad. Nih tiang perigi pripun? Kalau tanglet Pak Lurah mawon gitu. Ah, beres Gus. Dan izin saya bereskan. Begitu Sayyidina Abu Bakar mendengar ngoten niku kaget. Beliau melompat ke belakang, hampir saja beliau tidak melakukan sunnah Rasul itu. Hampir saja beliau urung tidak memberikan napa niku bubur niku. Tapi begitu beliau berpikirlah, kalau saya pulang membawa bubur ini berarti saya kan nggak niru Nabi Muhammad. Akhirnya dengan memaksakan diri karena cinta. Cinta niku adalah melakukan sesuatu yang asalnya berat menjadi ringan, meninggalkan sesuatu yang asalnya disenangi. Tiang niku nik seneng pada seseorang, kemudian seseorang itu melarang orang itu untuk berbuat itu, maka pasti dijauhi. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, hei Pak, ini buburnya. Yo koyok biasa nih. Biasa nih pripun Pak? Yo dulangen aku. Wah ngalem niki bapak-bapak. Minta ditulang. Jadi pengemis buta minta ditulang bubur sebagaimana biasa ditulang kali Kanjeng Nabi. Padahal Nabi dipisui. Padahal Nabi difitnah jangan dekat-dekat dengan Muhammad karena dia adalah seorang penyihir, dia adalah seorang dukun, dia seorang yang mempermusuhkan antara satu dengan yang satu. Kalau kalian sampai mendengar suara Muhammad maka pasti kalian tersihir. Sayyidina Abu Bakar kemudian karena Nabi Muhammad menurut cerita orang buta ini dulang, akhirnya buka mulutnya, ditulang Pak. Begitu ditulang masuk ke dalam mulutnya, sendok niku dikipat. Nopo nggih dikipat, bahasa Jombang niku dikipat Pak. Ditampek nggih. Akhirnya tumpahlah bubur itu yang ada di sendok niku. Kemudian orang buta niku matur ngeten, kamu pasti bukan orang yang kemarin. Kamu pasti orang baru, bukan orang yang kemarin. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu buta macam-macam. Tahu dari mana kamu kalau saya bukan orang kemarin? Pasti kamu bukan orang yang kemarin. Kenapa? Karena orang yang kemarin itu buburnya lembut, enggak panas. Buburmu kasar, panas. Yang kedua, orang yang kemarin itu kalau nyuapi saya itu seperti ibu yang menyuapi bayinya hati-hati, sedangkan kamu kasar sekali. Mendapat cerita katos ngeten niku, Sayyidina Abu Bakar menangis kemudian berkata, mohon maaf kalau saya belum bisa meniru separuh saja dari baginda Rasul, tapi saya berjanji Pak, besok saya akan perbaiki bubur saya, besok saya akan perbaiki cara ndulang saya. Saya tak takut soapnya niki sopo. Saya Abu Bakar. Terus yang biasa dulang saya itu siapa? Pengen tahu tak sampean? Iya sopo? Dia adalah Muhammad Rasulullah yang setiap hari kamu caci, yang setiap hari kamu beri ujaran kebencian. Kata laki-laki itu, duh sayangnya orang sebaik itu kenapa cepat meninggal?
Terus kamu siapa? Saya adalah Abu Bakar sahabatnya, saya adalah Abu Bakar menantunya, saya adalah Abu Bakar penggantinya. Kemudian orang tua niku mengatakan, wahai Abu Bakar, pegang tangan saya, pegang tangan saya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dipegang tangannya sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, apa yang berat bagi kita, kalau itu dilakukan oleh yang kita cintai, maka akan menjadi ringan. Apa yang ringan menurut kita, apa yang dilarang oleh orang yang kita cintai, sekalipun itu berat akan menjadi ringan. Nikulah prinsip cinta. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken. Sebagai pembuka, wonten lari alit perempuan. Niki kula menceritakan orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan luar biasa. Ada seorang anak perempuan naminipun Robi'ah. Sinten Bu? Robi'ah. Robi'ah itu adalah orang yang rebutan dengan Anas bin Malik untuk menyiapkan air wudhu Rasulullah. Sering-sering Robi'ah itu menang menyiapkan air wudhunya Rasulullah. Saking istiqomahnya anak putri kecil ini menyiapkan air wudhu Rasulullah, dan Rasulullah senang, Rasulullah tersenyum. Rasulullah bertanya, nak, kamu minta apa sama saya? Ayo, kamu mau minta hadiah apa dari saya? Karena kamu biasa istiqomah ngeladeni saya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, yang disampaikan oleh Robi'ah niku tidak sama yang disampaikan oleh kulo kali panjenengan. Anak sekecil niku boten minta boneka, boten minta yotro, boten minta nopo-nopo, tapi permintaannya diabadikan. Matur ngeten, as'aluka ya Rasulullah murafaqaka fil jannah. Kulo boten nyuwun nopo-nopo ya Rasulullah, kulo namung nyuwun jadikan kulo sebagai kawan dekatmu kelak di sorga. Dalam dunia tasawuf, bapak-bapak, orang niku boten pingin sorga. Kenapa orang itu pingin sorga? Bukan karena sorganya, tapi karena di sorga itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya sorga saja gak menarik bagi para orang-orang sufi niku. Makanya kalau ada orang pingin masuk sorga niku karena di dalam sorga bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang bernama Sauban. Sauban niku matur kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, saya enggak kuat berpisah dengan panjenengan. Saya memikir ya Rasul, bagaimana nanti kalau panjenengan wafat, saya mati, maka kita sama-sama masuk kubur. Kalau panjenengan pasti masuk sorga ya Rasul, sedangkan saya, kalaupun toh saya masuk sorga, maka sorga saya berada di sorga biasa-biasa. Sorganya Pak Kapolsek nggak beda dengan sorganya Pak Kapolri gampangannya. Bukan sorga bapak-bapak, tempat duduknya nggak Pak Kapolsek. Tempat duduknya Pak Kapolsek beda dengan Pak Kapolres, beda dengan Pak Kapolda, beda dengan Pak Kapolri. Kursi kita nggak belakang-belakangan. Katanya Sauban, buat apa saya masuk surga kalau saya nggak bisa melihat wajahmu ya Rasul? Buat apa saya masuk surga kalau saya tidak kumpul denganmu ya Rasul? Karena bagi saya yang paling indah adalah berkumpul dengan panjenengan. Jadi sahabat-sahabat niku kalau sehari nggak ketemu Rasulullah niku bingung. Kalau sehari nggak melihat wajah Rasulullah niku bingung. Jadi kangen terus kepada baginda Rasul. Mendapat pertanyaan kata sengotan niku, Kanjeng Nabi diam. Mendel Kanjeng Nabi, memang iya ya, nanti sorganya kan beda-beda. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Ayat ini adalah ayat jaminan, ayat garansi dari Allah, siapapun orangnya yang mencintai Rasulullah maka dia akan bersama dengan Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi matur ngeten para rawuh, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Hadis niki
bagi para sahabat adalah hadis yang paling menenangkan. Di antara banyak ribuan hadis, hadis yang paling menyenangkan dan menenangkan para sahabat adalah almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan orang yang dicintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lenggah kali panjenengan di majelis yang mulia niki nopo dasarnya? Karena cinta. Kalau enggak cinta ngapain lenggah-lenggah teng niki? Kalau enggak cinta ngapain kumpul-kumpul teng niki? Kita semua memperingati orang yang sangat kita cintai, melebihi cinta kita kepada diri kita. Makanya dalam Al-Hikam niku bapak-bapak, pertanyaan yang sangat sederhana, seperti apa kedudukan kita di hati Rasulullah? Jenengan pengen paham ya? Seperti apa kedudukan kita di hati Rasulullah? Maka seperti apa kita mendudukkan Rasulullah di hati kita. Jadi bapak-bapak, seperti apa kedudukan kita di hati Rasulullah tergantung kita mendudukkan Rasulullah di hati kita seperti apa. Kalau hati kita mendudukkan Rasulullah nomor 1, maka kita di hadapan Rasulullah nomor 1. Kalau kita mendudukkan Rasulullah dalam hati kita nomor 2, ya nomor 2. Kalau nomor 10, ya nomor 10. Kalau ya gak ada nomornya, ya kita gak ada nomornya di hadapan baginda Rasul. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tanya seperti apa cintanya Rasulullah kepada kita, tapi mari bertanya seperti apa cinta kita kepada baginda Rasul. Enggak ada apa-apanya bapak-bapak cinta kita dengan cintanya para sahabat itu. Pada perang Uhud niku kan dikabarkan, perang Uhud niku kan tentara Islam kalah. Mugi-mugi kalau kalian panjenengan ditakdir ziarah Uhud, amin. Kalau umroh biasanya diajak ziarah ke Jabal Uhud, bapak-bapak, ibu-ibu. Pada perang Uhud itu, salah satu cara orang kafir melumpuhkan orang-orang muslim, ketika orang-orang muslim niku kalah, memberi kabar, dan kabar itu berisi Muhammad meninggal, Muhammad gugur di medan Uhud. Begitu kabar Nabi Muhammad niku kapundhut, ibu-ibu, Masya Allah, Madinah niku gempar. Ibu-ibu semuanya jerit-jerit, nangis-nangis. Ada seorang ibu yang suaminya berangkat perang bersama Rasul, anaknya berangkat perang bersama Rasul, kakaknya berangkat perang bersama Rasul. Jadi 3 keluarganya ikut perang bersama baginda Rasul. Begitu mendengar kabar baginda Nabi wafat, perempuan ini langsung keluar dari rumahnya, berlari sambil berjerit-jerit, ya Rasulullah, jangan wafat, jangan wafat. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu engkang sangat kula mulyakaken, begitu sampai di peperangan Uhud niku, ibu niki tanglet kepada para sahabat yang masih boten wafat. Coba tunjukkan kepada saya di mana Rasulullah, di mana jasad Rasulullah. Akhirnya kali sahabat niku ditunjukkan, monggo bu, niki suami jenengan sudah meninggal. Bukan dia yang saya cari. Terus dibawa lagi, Pak, bu, niki bukan dia anak saya, tapi saya enggak cari mayat anak saya. Dibawa lagi, bapak-bapak, niki bu, bukan dia kakak saya, bukan dia yang saya cari. Yang saya cari adalah Nabi Muhammad. Bagi saya suami mati tidak masalah, anak mati tidak masalah, kakak mati tidak masalah. Yang penting jangan Rasulullah yang mati. Saking cintanya para sahabat kepada baginda Rasul. Akhirnya ibu niku dibawa kepada baginda Rasul, kemudian di depan Rasulullah, niku lho bu, Rasulullah selamat. Masya Allah, ibu niku sujud syukur sambil menangis. Ya Allah, matur nuwun, kulo ikhlas, kulo ridho suami saya meninggal, anak saya meninggal, kakak saya meninggal, tapi jangan Rasulullah yang wafat. Ngoten niku lho bak cintanya para sahabat kepada baginda Rasul. Dan inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
belum sempurna keimanan seseorang itu apabila saya Muhammad belum dia cintai melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, melebihi cintanya kepada semua manusia. Lah malam niki kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk ngukur diri masing-masing. Boten perlu ngukur orang lain. Seperti apa kita menempatkan baginda Rasul di hati kita, seperti itulah kedudukan kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken, bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah. Suatu saat ketika Rasulullah keluar ke kuburan Baqi, begitu di tengah-tengah kuburan Baqi, setelah Rasulullah menyampaikan salam kepada ahli kubur Baqi, beliau menangis di depan para sahabat. Tangisannya ini pun ngeten bapak-bapak, ibu-ibu. Ya Allah, kulo rindu, kulo kangen pada saudara-saudara kulo. Kulo kangen, ya Allah, boten kuat kangen kulo kepada saudara-saudara kulo. Lah sahabat-sahabat yang ada di sampingnya niku langsung matur, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasul? La bal antum ashabi, bukan, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Jadi Rasulullah niku lebih kangen kepada saudara-saudaranya dibandingkan kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat niku matur, waman ikhwanuka ya Rasulullah, siapakah saudaramu yang sangat engkau rindui sampai engkau menangis seperti itu ya Rasul? Nopo jawabaipun baginda Nabi, saudara-saudaraku itu adalah orang perigi, orang Tenggrale yang lahir jauh setelah saya. Mereka tidak pernah melihat saya, mereka tidak pernah berkumpul dengan saya, mereka tidak pernah menatap langsung wajah saya, mereka tidak pernah mendengar kata-kata langsung dari lisan saya, tapi mereka beriman kepada saya. Itulah saudara-saudara saya. Jadi kulo kali panjenengan niki ngeten-ngeten niki loh, yang kadang-kadang kodok sholatnya niku dirindukan oleh baginda Rasul. Masa mulai malam niki enggak membalas kerinduan Rasulullah? Dirindukan. Akhirnya baginda Rasul matur ngeten, tuba liman yarani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Tuba niku Mbah Jamal maknai bejo kemayangan kiai. Napa nggih bejo kemayangan? Pak Lurah generasi Z nggak paham. Pak Kapolsek generasi W, kita kalau kan generasi B, toan. Tuba niku bejo kemayangan. Bejo kemayangan niku nopo nggih? Nyai paham nggih bejo kemayangan? Bejo sangat. Bejo kemayangan niku bejo sangat. Bejo kemayangan niku Pak Lurah jenengan nabung di BRI 100 juta sampean dapat Alphard niku namanya bejo kemayangan. Puting beliung. Keberuntungan yang tidak diduga-duga dan keberuntungan itu adalah keberuntungan yang paling beruntung. Kanjeng Nabi dawuh, tuba beruntung, sangat beruntung. Liman yarani wa amanabi, bagi mereka sahabat-sahabatku yang melihat saya lalu beriman kepada saya. Lah orang-orang yang tidak pernah melihat Rasul, Kanjeng Nabi malah mengulangi 3 kali, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Kemudian beruntung sangat, beruntung sangat, beruntung sangat mereka liman lam yarani, orang-orang yang tidak melihat saya, wa amanabi, tapi beriman kepada saya. Maka nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita karena kita ditakdir menjadi umatnya Nabi Muhammad. Wa ummatuhu khairul uman. Umat Nabi itu adalah umat terbaik. Nopo mawon yang digandeng pada Nabi mulia bapak-bapak. Ada orang yang bertanya ngeten, kalau Muhammad itu seorang yang mulia, kenapa dia tidak dilahirkan di bulan yang mulia? Kok enggak dilahirkan di bulan Ramadan?
Atau kok enggak dilahirkan di bulan Al-Ashhurul Hurum? Pertanyaan nakal niki dijawab dengan indah oleh Abu Ya Sayyid Maliki Mekah. Beliau mengatakan begini, bapak-bapak, bukan karena bulan Nabi Muhammad mulia. Kalau ulangi gitu Pak, bukan karena bulan Nabi Muhammad mulia, tapi karena Nabi Muhammad bulan menjadi mulia. Paham gak? Bulan Rabiul Awal, bulan yang kita peringati ini, bulan Mulud, bulan yang kita peringati ini sama dengan bulan Rajab, sama dengan bulan Sya'ban, sama dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan-bulan yang lain. Tapi bulan Muharram ini menjadi bulan yang sangat mulia. Kenging nopo? Karena bulan ini dipilih oleh Allah menjadi bulan lahirnya Kanjeng Nabi. Kalau enggak ada bulan Rabiul Awal, kalau enggak ada peringatan Maulid Nabi, maka enggak akan ada peringatan Nuzulul Quran. Kenging nopo? Karena Qurannya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau enggak ada peringatan Maulid Nabi, maka enggak akan ada peringatan Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj dilakukan oleh Kanjeng. Enggak ada peringatan tahun baru, enggak ada peringatan-peringatan yang lain. Jadi inti dari seluruh peringatan itu adalah peringatan Maulid Nabi, dan enggak ada yang lebih mulia dibandingkan peringatan Maulid Nabi. Makanya Mbah Nyai di Jawa Timur, Mbah Nyai Siddiq ya, Mbah Nyai Ahmad Siddiq niku dawuh, "Duk, kalau mulutan pripun niku Pak yang viral niku jajane sing api." Niki suwae niku jajane kuatah sangat. Jajane sing api ya wonten degane ngoten niku. Nggih napa? Bukan karena kula, tapi karena memperingati Nabi Muhammad. Masa memperingati Nabi Muhammad kalah dengan memperingati ulang tahun anaknya? Makanya kalau ndak ada bulan Maulid, ndak ada peringatan-peringatan yang lain. Kula terusaken bapak-bapak. Makkah niku sama dengan Indonesia, sama dengan Jerman, sama dengan Itali. Tapi Mekah menjadi istimewa kenging napa? Karena di Mekah itu dilahirkan Kanjeng Nabi. Madinah sebelum Nabi pindah ke Madinah namanya Yasrib. Yasrib itu sebuah kota yang gelap, sebuah kota yang dipenuhi dengan virus, enggak aman. Tapi begitu Nabi Muhammad masuk ke Madinah, Madinah yang asalnya Yasrib dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Pendek kata bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang digandeng dengan Nabi Muhammad niku amat sangat mulia. Maka syukur yang paling tinggi di antara syukur-syukur kita, karena kita dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan kita hanya mengandalkan Nabi Muhammad. Kita enggak mengandalkan ibadah kita, karena ibadah kita dipenuhi dengan cacat, dipenuhi dengan penyakit. Ada penyakit riya, ada penyakit ujub, ada penyakit-penyakit yang lain. Tapi karena kita punya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu punya doa pamungkas. Karenanya kita tadi matur dengan kawan-kawan, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Saya pingin, mana vokalnya yang bagus, mana vokalnya? Tidur? Bangun nak, bangun nak. Coba saya sampean bacakan syair lewat HP-nya dulu. Syair ini syair yang ditulis oleh Hasan bin Sabit. Ma ajmalu minka, pernah dengar gak? Komarun ya. Kula terusaken. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula mulyakaken. Ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken. Niku manusia-manusia. Jangankan manusia, hewan pun niku kalau sudah mendengar suara Nabi Muhammad, kalau sudah mendengar pujian kepada Nabi Muhammad, joget bapak-bapak. Bukan joget sebenarnya makna kula mawon. Jenengan pernah pireng ngeten ibu-ibu.
Alam taraha wa qad madat hutaha. Terus wasalat mimmada mi'iha sahaib. Soalnya suara saya agak serak-serak seng mas. Terlalu sering ngomong akhirnya suaranya gak bisa ngatur suara. Alam taraha wa qad, apakah kalian tidak melihat unta-unta itu? Qad maddat khutaha, dia memanjangkan langkah-langkahnya karena pingin segera ketemu Nabi. Jadi kalau unta-unta niku bapak-bapak, ibu-ibu pireng solawat niku kakinya niku maju ke depan, mundur ke belakang, ke kanan, ke kiri, seperti saking senengnya. Makanya kalau kalian panjenengan kalau zikir niku kadang-kadang saking nikmatnya zikir niku kepalanya la ilaha illallah, tidak terasa. Lah unta-unta itu kalau sudah mendengar Nabi Muhammad disebut niku kaki-kakinya itu seperti joget, melangkah ke depan, melangkah ke belakang, melangkah ke kiri, ke kanan, yang kemudian ditiru Pak Lurah menjadi safin. Safin, jangan disampaikan safin berasal dari unta, boten angsal ngoten niku. Nggih. Kalau kita tidak senang ketika sholawat disampaikan, kalah kalih. Kalau teruskan, kalau kita mendengar sholawat kok gak seneng, kok gak goyang-goyang, kalah kali unta katanya ibu-ibu sanes sekali kulo. Makanya hadirin ingkang sangat kula muliakan, kula kemarin ngaji kitab Al-Hikam. Teng kitab Al-Hikam niku wonten tulisan ngeten yai. Apabila seseorang itu menemukan manisnya ibadah, maka itu tanda bahwa ibadahnya itu diterima dan akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Kula ulangi. Man wajada samrata amalihi ajilihi, maka barang siapa orang itu menemukan buah dari amal di dunia, buah dari amal niku al-halawah wan naim, merasa nikmat, merasa manis, merasa senang ketika mendengar sholawat, maka itu bukti bahwa amalnya itu diterima oleh Allah dan akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Jadi gampang Gus kalau diteruskan berikut. Berarti nek beramal kok gak nikmat, kepeksa, oh amalnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jenengan kalau dibacakan sholawat seneng napa boten? Mas aku pingin, apakah beliau betul-betul goyang-goyang begini atau enggak nanti? Nah, nek goyang-goyang berarti mereka menang kali unta, nek boten goyang-goyang berarti kalah kali unta. Ayo mas, tes. Kalau cerita Rien, niki yang akan disampaikan oleh vokal kita. Oh niki siapa namanya mas? Mas Zaini. Sehebat apapun suaranya Mas Zaini, senikmat apapun suaranya Mas Zaini, bukan karena Mas Zaininya menjadi goyang-goyang, bukan karena terbangnya menjadi goyang-goyang, tapi yang dibaca oleh Mas Zaini adalah sholawat. Jadi bukan karena Mas Zaininya. Tersani Mas Zaini pede Pak. Jadi enak ndak enak suaranya Mas Zaini, tetap enak karena yang dibaca adalah sholawat. Jadi ada seorang tokoh Bu Pak, namanipun Hasan bin Sabit. Sinten? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu Bu Pak adalah seorang yang disewa oleh orang kafir untuk menulis syair tentang jeleknya Nabi Muhammad. Kalau Hasan bin Sabit niku menemukan aibnya Nabi Muhammad kemudian ditulis dalam syair dan syair itu diviralkan, maka orang-orang pasti membenci Nabi Muhammad karena Hasan bin Sabit niki penyair yang sangat terkenal. Wa ajmalu minka. Kemudian Hasan bin Sabit bilang, "Ya, saya terima permohonan kalian. Saya minta waktu 1-2 hari untuk neliti di mana letak kekurangan Nabi Muhammad." Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, Hasan bin Sabit nyanggong, bahasa Jombangnya nyanggong. Nyanggong niku Pak Kapolsek napa nggih kados jenengan nyanggong. Itu biasanya ada pelanggar di situ, tak sanggongi kan.
Tak amankan, itu namanya disanggong. Hasan bin Sabit niku nyanggong Rasulullah, menunggu Rasulullah lewat, ingin melihat di mana letak kekurangan Nabi Muhammad, ingin melihat di mana letak aib cacatnya Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad lewat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang terjadi sebaliknya. Hasan bin Sabit langsung jatuh cinta karena sama sekali mulai dari atas sampai bawah tidak ada Nabi Muhammad itu kurangnya, satu pun tidak ada kurangnya. Sehingga kemudian Hasan bin Sabit yang asalnya ingin mencaci Nabi, ingin menulis syair tentang kejelekan Nabi, yang ditulis oleh beliau adalah wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa atyabu minka lam talidin nisa'u hulikta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad hulikta kama tasha. Kita dengarkan suaranya Mas Zaini. Komarun saja. Komarun. Kalau teruskan. Wa ajmalu minka, yang lebih tampan dibandingkan kamu Muhammad, lam taro qattu aini, mata saya tidak pernah melihat. Gak ada orang yang lebih tampan dibandingkan Nabi Muhammad. Wa atyabu minka lam talidin nisa, yang lebih bagus dibandingkan kamu Muhammad, lam talidin nisa, tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan mubarra'an, lepas bebas, sama sekali tidak ada aib, tidak ada cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan permintaan. Sebagai penutup, ada 4 sifat yang bisa ditiru dari Kanjeng Nabi, di mana 4 sifat niku bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan miliki maka panjenengan akan diangkat derajatnya, sekalipun panjenengan niku ilmunya ndak banyak, amalnya ndak banyak. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi, arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat in qalla amaluhu wa ilmuhu. 4 sifat niki 4 sifatnya Kanjeng Nabi. Apabila 4 sifat ini dimiliki oleh kula panjenengan, dimiliki oleh anak kula panjenengan, maka Allah akan angkat derajatnya sekalipun ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Niki kan pas kali perigi, pas kali Trenggalek, pas juga kali kulo. Prinsipnya prinsip ekonomi. Ngapa prinsip ekonomi? Modal titik pingin laba wakeh, amal titik pingin derajat tinggi, ilmu titik pingin derajat tinggi. Saged napa boten saged? 4 hal niki yang harus diterapkan dalam kehidupan kita, yang harus diterapkan pada anak-anak kita. Napa niku yang pertama? Pertama al-hilmu. Napa Pak? Al-hilmu, hilmu. Yang kedua at-tawadu'u. Napa Pak? Yang ketiga asy-syakha'u, sakha. Yang keempat husnul khuluq. Niki teng Ihya wonten. Jadi 4 sifat ini kalau dimiliki oleh kula panjenengan, mumbul derajatnya, dimumbulkan oleh Allah derajatnya. Pertama adalah al-hilmu. Al-hilmu niku santun, pemaaf, sabar. Dan itu adalah sifatnya Kanjeng Nabi. Kalau tadi contohkan, Nabi dicacat-cacat seperti itu, tapi beliau tetap dulangi. Nabi dicacat-cacat seperti itu, Nabi tetap nyuapi. Ya Allah, niku Kanjeng Nabi. Kalau mau lihat bagaimana pemaafnya Kanjeng Nabi, bagaimana santunnya Kanjeng Nabi, luar biasa, banyak sekali contoh-contohnya. Salah satu contoh yang nyata niku ketika Kanjeng Nabi lewat, Kanjeng Nabi diludahi. Setiap Nabi lewat, Nabi diludahi. Suatu saat beberapa hari Nabi lewat gak diludahi. Nabi tanya, biasanya saya kalau lewat di sana ada yang ngeludah, kok nggak ada yang ngeludah? Anu ya Rasul, yang ngeludahi jenengan niku namanya Fulan bin Fulan. Lah mana kok nggak ngeludahi saya, kok nggak istiqomah? Anu ya Rasul, sakit. Kinten-kinten kalau kula kalepan jenengan umatnya Kanjeng Nabi,
Yang biasa ngeludah sakit, apa yang keluar dari lisan kita? Oh tetep ayo ngaji mulai tadi ngeten syukur. Sakno ngoten lho Bu, oh, syukur. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi begitu tahu orang yang biasa ngeludah ini ku sakit, Nabi pulang. Begitu Nabi pulang, Nabi tanya kepada istrinya, "Dek, ada makanan ndak?" "Ada ya Rasul, tadi ada tetangga atau tadi malam ada mulutan di ada niki berkate." Dibungkus oleh Kanjeng Nabi, dibawa ke orang yang setiap hari meludahi Kanjeng Nabi. Begitu Nabi datang, bapak-bapak, tiang niku masih kafir. Langsung sembuh. Begitu dia sembuh melihat Nabi langsung lari nabrak Kanjeng Nabi, memeluk Kanjeng Nabi, kemudian berkata, "Ya Muhammad, setiap hari engkau saya ludahi, setiap hari engkau saya sakiti, tapi begitu saya sakit, saudara-saudara belum ada yang datang, kawan-kawan karib belum ada yang berkunjung. Engkau adalah orang yang pertama. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah." Nabi pemaaf, Nabi santun niku. Jadi orang niku kalau pemaaf mumbul derajatnya. Tapi kalau hiket niku napa nggih? Pembenci, pendendam, ya selesai. Setruk mangke. Lah Nabi niku pemaaf lah. Nggih coba mangke jenengan sebagai rakyat kudo-kudo sekedik-kedik Pak Lurai atau Pak Kapolsek, insyaallah pemaaf beliau. Oh no, wong umatnya Nabi Muhammad masa gak pemaaf. Itu Nabi Muhammad. Pun, jadi Nabi niku santun, bisa marah, bisa melampiaskan, bisa membalas, tapi Nabi menahan diri untuk tidak membalas, untuk tidak nopo malih melebihi niku Kanjeng Nabi. Jadi beliau mampu menahan diri, justru memberikan maaf kepada orang yang salah. Tapi Pak Kapolsek jangan dipakai ini. Yang jahat-jahat itu jangan dimaafkanlah, sudah nggak apa-apa, silahkan. Tak maafkan. Ngajinya tadi malam pemaaf. Wah kacau. Jadi Pak Kapolsek itu nggak boleh husnudzon. Polisi nggak boleh husnudzon. Polisi ini harus suudzon. Hanya Pak Polisi loh, yang lain mboten angsal. Wonten tiyang nyungkil-nyungkil pintu rumah, kata Pak Kapolsek, "Oh kasihan ya, kuncinya hilang," paling itu. Ono tiyang sepeda motor dibandrek, Masya Allah, "Mas, hilang di mana kuncinya?" Padahal niku maling niku. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kula terusaken. Jadi bapak-bapak, mari ajari anak kita menjadi pemaaf, santun, ramah. Niku hilm. Yang kedua, karakter Nabi yang bisa mengangkat umatnya apabila ditiru itu namanya at-tawadu. Tawadu niku andap asor. Pun niki wonten dai fenomenal Gen Z seknem namanya Gus Ikdam nggih. Gus Ikdam niku luar biasa sakniki. Wot. Ternyata setelah diteliti, apa kuncinya Gus Ikdam? Selain beliau berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada gurunya, tawaduknya luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, "Man tawadhu'a rafa'ahu Allah." Siapapun orangnya yang andap asor, pasti Allah akan tinggikan derajatnya. Sebaliknya, "Wa man takabbara wada'ahu Allah." Siapa orang yang takabur pasti akan direndahkan oleh Allah. Dan Nabi adalah orang yang tawadhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi loh bapak-bapak. Nabi niku suatu saat pernah membeli kain ke pasar. Begitu membeli kain, tahu sahabat yang menjual itu kalau yang membeli itu adalah Nabi. Saking hormatnya kepada Nabi, penjual kain niku membungkus kainnya kemudian membawa untuk Nabi. Kata Kanjeng Nabi, jangan, biar saya yang bawa. Suatu saat begitu ada orang yang sedang kerja bakti niku, ada orang yang mau nyembelih kambing. Begitu nyembelih kambing, ada yang nyumbang kecapnya, ada yang nyumbang nyembelih, ada yang tukang bakar dan lain sebagainya. Nabi niku enggak tenang-tenang menunggu sate. Kata sekolah, kali santri kan tenang-tenang nunggu sate dari santri. Nabi boten. Kata Kanjeng Nabi, "Ya sudah, kalian semua dapat bagian. Bagian saya apa? Sudah tidak ada ya Rasul, kamu diam saja, tinggal dahar ya Rasul." "Nah, ya enggak begitu, saya mau ikut."
Apa kata Kanjeng Nabi? Kayunya kayaknya masih sedikit, saya yang cari kayu. Tawaduknya luar biasa. Makanya Kanjeng Nabi niku disebut Abdullah, budaknya Allah, kawulani Allah. Kalau mau lihat tawaduk, lihatlah ketawaduan Kanjeng Nabi. Yang ketiga, agar anak-anak kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, usahakan saho. Napa Bu? Saho. Saho niku loman, dermawan. Pun niki boten usah diceritakan niki Bapak. Kalau jenengan menyaksikan ada orang sukses, ada orang yang sukses, maka di balik orang sukses itu bisa saja bapaknya yang dermawan, atau ibunya yang dermawan, atau kakeknya yang dermawan. Jadi kedermawanan itu akan menjadikan orang itu naik derajatnya. Dan Nabi adalah orang yang paling dermawan. Nabi niku kalau memberi itu sampai-sampai kadang-kadang beliau nggak ingat dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, Nabi niku husnul khuluq. Husnul khuluq itu berbudi pekerti yang luhur. Husnul khuluq niku kalau contohkan satu kisah yang sebagai penutup, ada seorang namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri niku anak rodok Rasulullah. Jadi pernah disusui oleh salah seorang istri Rasulullah. Suatu saat Hasan Al-Basri niku rumahnya niku Bu, Pak, apartemen, bahasa gayanya niku apartemen. Jadi di Mekah niku kan rumah niku atas bawah. Jadi yang bagian atas loteng tingkat 1 niku Yahudi, sedangkan Hasan Al-Basri niku di bawah lantai 1. Lah bertahun-tahun dia bertetangga dengan non muslim. Lah suatu saat ketika Hasan Al-Basri sakit, yang di atas niku pingin nengok Hasan Al-Basri, pingin nengok wong namanya bertetangga. Turunlah dari atas. Begitu dari turun ada tok tok tok, Pak permisi, kulo tanggi jenengan, pingin sambang jenengan. Oh nggih Pak, monggo melebet. Begitu sang Yahudi tetangga loteng atas niku masuk ke kamarnya Hasan Al-Basri, apa yang terjadi? Yahudi niku langsung menutup hidungnya. Karena rumahnya Hasan Al-Basri niku pesing. Paham nggih pesing nggih? Bahasa Jombang pesing niku. Mambu pipis niku lho Pak. Posing. Hampir mau dalam hatinya gerundel, cari ini an-nadhafatu minal iman. Kalau kadang-kadang kalau ke masjid kita niku, masjid kita bukan masjid mereka. Masjid kita itu kadang-kadang malu ditulisi an-nadhafatu minal iman, tapi kalau mau masuk ke jelinya hampir kepleset ngoten niku. Ini tulisan to an-nadhafatu minal iman. Katanya Yahudi ini katanya an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman, tapi kok cedengnya posingnya minta ampun koyong ini rumahnya. Oh pokoknya ngedumel. Islam cari ini bersih, kok kotor koyong ini. Belum sempat dia ngomong kepada Hasan Al-Basri, matanya niku kali Allah ditarik memandang pojokan kamarnya Hasan Al-Basri. Begitu memandang pojokan kamar Hasan Al-Basri, wonten bak Pak, wonten tempat air, di mana tempat air ini adalah sumber pesingnya kamar itu. Jadi disitulah tempat pesingnya. Ternyata setelah dilihat ada tetesan air, tes. Loh. Itu kan jeding saya. Itu kamar mandi saya. Itu WC saya. Berarti, teruskan Pak. Berarti pesing ini sumbernya dari pipis saya. Sumbernya dari pipisnya istri saya. Wih sinpol, yang asalnya gerundul katanya an-nadhafatu, ternyata pesingnya berada sumbernya dari cedeng yang ada di atasnya. Kemudian dia duduk di samping Hasan Al-Basri. Ya kawanku Hasan, sudah berapa lama saya ngirim peceren pada sampean? Sudah berapa lama saya ngirim peceren pada sampean? Sudahlah Kang, nggak usah bahas itu. Sampean kesini kan pingin nengok saya kan? Bukan bahas peceren. Enggak,
sudah berapa lama cedeng saya bocor dan ngenai rumah sampean? Sudah, itu urusan kecil, gak usah dibahas. Yang penting kamu sehat dan saya cepat sembuh. Enggak. Sudah berapa lama saya ngirim pesing ini? Kata Hasan Al-Basri, sudah, gak apa-apa, sudah saya maafkan, sudah. Kemudian dia berkata, demi hak saya sebagai tetangga, tolong kasih tahu saya, sudah berapa lama cedeng saya bocor dan kamu diam dengan bocornya cedeng saya, menerima dengan sabar apa yang saya kirim dari cedeng saya. Katanya Hasan Al-Basri, baru kok. Ya, sejak 1 tahun setelah masuk saya ke sini, sejak saat itu cedeng sampean sudah bocor. Sampean sudah berapa tahun? 15 tahun. Berarti 14 tahun sudah? Iya, 14. Iya Syekh, 14 tahun kamu hidup dalam kepesingan. Paham kepesingan gitu? 14 tahun panjenengan hidup dalam kepesingan. Kenapa panjenengan gak komplain? Kenapa panjenengan gak ngamuk? Kenapa panjenengan gak protes? Betapa sabarnya engkau Syekh. Enggak, saya gak sabar. Saya enggak sehebat kekasih saya. Ini saya hanya sekedar pingin ngamalkan dawuhnya kekasih saya Nabi Muhammad. Apa dawuhnya? Nabi Muhammad itu bilang begini kepada saya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapapun orangnya yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Saya enggak bisa memuliakan kamu dengan memberi apa-apa, maka saya sabar dengan pemberian kamu. Mohon maaf ya kalau saya belum bisa memuliakan kamu. Masih ada yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Masih banyak hadis-hadis Rasulullah yang belum bisa saya lakukan. Saya mau belajar menghormati kamu. Maka saya ulangi tadi, sambutan dari Pak Lurah, sambutan dari Pak Kapolsek, beda pilihan wajar. Yang penting saling menghormati, saling memuliakan. Ngoten niku jenengan boten asal napa-napa kok Pak. Nggih, sing penting donga ngoten, mugi-mugi Trenggalek aman, mugi-mugi anak-anaknya menjadi anak yang soleh solihah, anak yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup Bapak-bapak, kula ngijazahkan doa saking Mbah Yai Jamal. Diamalkan nggih Bu, Pak. Apalkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal mahabbah wa kamalal mutaba'ah, husnal mahabbah wa kamalal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Hafal Pak? Mangke nyuwun rekaman nih, Nek kula ngajari jenengan sampai apal nggih, mangke sampai jam pinten nggih. Kula ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal mahabbah wa kamalal mutaba'ah. Kalau bahasa jenengan yang mbah-mbah ingkang sepuh-sepuh boten saged Arab ngeten mawon. Ya Allah, kula ngemis dumateng panjenengan husnal mahabbah, cinta yang sejati kepada Nabi Muhammad, wa kamalal mutaba'ah, dan bisa ngikuti tindak lampai Nabi Muhammad, fi aqwalihi, baik dalam kata-katanya, wa af'alihi, dan perbuatannya, wa ahwalihi, dan hal ihwalnya Nabi. Jadi ngoten mawon, apal gini ngoten nggih. Ya Allah, kula nyuwun, kula ngemis dumateng panjenengan, tanamkan dalam hati kula perasaan cinta yang sejati kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang mengalahkan cinta kula kepada selain Nabi Muhammad. Terus ya Allah, berikan kekuatan kepada kula untuk bisa mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun sifat Kanjeng Nabi. Apal nggih? Nggih ngoten mawon, mboten usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Mantun niku Bu, setiap hari bapak-bapak menawi saged jangan kurang dari 100 membaca sholawat. Saged nggih?
Wong 100 enteng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim, yang paling enteng niku Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Niki redaksi sholawat niki wonten teng kitab tafsir As-Sawi ketika Imam Ahmad As-Sawi menafsirkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sirat sholawatnya yang enteng, yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wasallim. Ada kata-kata wasallim. Nah, naik sedikit menawi sakit nggih sholawat syadi dia Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pun jenengan kira-kira ambil yang pendek nopo yang panjang? Nawi sakit 1000, menawi boten sakit nggih 900, menawi boten sakit nggih 100, menawi boten sakit 33, menawi boten sakit 3. Ambil yang pundi? Besok di kantor kepala desa ada pembagian yotro 1 juta, ada yang 900, ada yang 50.000, ada yang 10.000. Pingin yang pundi? Oh, waras berarti. Monggo disamakan gitu. Kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi buktikan dengan memperbanyak sholawat. Pak Lurah sambil di kantor sallallahu alaihi Muhammad, Pak Kapolsek, kawan-kawan kalau pingin lancar, pingin aman, pingin selamat, nggih wonten ikhtiar batin sholawatan sareng. Besok Pak Kapolsek boten usah bekto tasbih. Kalau khawatir Pak Kapolsek betul tasbih sallallahu alaihi Muhammad. Tetap Pak Kapolsek bawa pistol, bawa perit, tapi di sela-selanya sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Karena nikilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Makaten nyuwun agungipun pangapunten, mugi-mugi sesarengan kali hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun Fatihah setunggal mawon kagem Abah kula Mbah Yai Jamal, Ibu Nyai Huriyah, Abah Hasan, Ibu Nyai Haji Ahmadutuz Zuriyah, istri kula dan anak-anak kula, mugi-mugi saged ngelampai napa ingkang kula sampaikan. Mugi-mugi sedaya masyayikh, sedaya kiai Allah paring umur panjang yang barokah. Mugi-mugi Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dandim diparingi kuat lahir batin. Sedoyonipun mugi-mugi diparingi husnul khotimah. Mugi-mugi sedoyonipun saged ziarah ke makam Rasulullah. Mugi-mugi sedoyonipun saged mimpi Rasulullah. Mugi-mugi sedoyonipun dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anak-anak kita menjadi pecinta-pecinta Rasulullah, pecinta-pecinta ulama, pecinta-pecinta habaib, pecinta Al-Qur'an. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menawi jalan-jalan ke Jombang, monggo kula aturi mampir datang pondok kula, pondokipun istri kula naminipun Pondok Al-Amanah. Pondok Al-Amanah putra dan putri nggih. Monggo menawi pas insyaallah wonten kopi Pak Kapolsek, wonten nih kopi-kopi, insyaallah kopinya enggak kalah kali kopi perigi ngoten. Makaten nyuwun agungipun pangapunten, estu kula nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حبنا إليك وإلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أشد من حبنا لأنفسنا ولأهلنا وللناس أجمعين. Ya Allah, dengan kemuliaan bulan Maulid Nabi niki, dengan kemuliaan malam niki, dengan kemuliaan sedekah yang kami berikan di bulan Maulid niki, ya Allah, kalau selama ini kami bersolawat kepada Nabi dari tempat yang jauh, dari Trenggalek, dari Jombang, ya Allah, takdir kami ya Allah untuk bisa bersolawat dari samping Rasulullah di Madinah. Ya Allah, kami pingin sujud di tempat yang pernah dibuat sujud Kanjeng Nabi. Kami pingin menghirup udara yang pernah dihirup oleh Kanjeng Nabi. Kami ingin melihat barang-barang tempat-tempat yang pernah dipandang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, takdir kami untuk bisa ziarah ke Madinah. Takdir kami ya Allah untuk bisa ziarah ke Mekah. Takdir kami ya Allah untuk bisa bermimpi melihat wajah baginda Nabi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kelak ketika kami sakaratul maut, datangkan baginda Nabi di samping kami. Kelak ketika kami ditimbang amal, datangkan baginda Nabi di samping kami. Kelak ketika kami akan melintasi sirat, ya Allah, datangkan Kanjeng Nabi di samping kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'an. Ya Allah, para kiai, para ibu nyai, panjenengan paringi umur panjang yang barokah. Sedaya yang hadir ya Allah, panjenengan paringi rizki ingkang halal barokah. Ya Allah, paringi rizki ingkang halal barokah. Paringi anak ingkang soleh solihah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan tempat ini tempat yang barokah, tempat yang bisa dibuat ibadah dengan tenang. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.